Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Farijal dari Prodi Statistika, Fakultas MIPA. Di waktu ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu yang berjudul Pemodelan Distribusi Poisson-Amarendra pada Data Frekuensi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia. Adapun topik pembahasannya, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga bahan dan metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana penanggung berjanji kepada yang tertanggung dengan menerima sejumlah premi untuk menggantikan kerugian tertanggung terhadap kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan keuntungan. Salah satu layanan asuransi yang banyak digunakan yaitu asuransi kendaraan bermotor. Data frekuensi klaim sering kali tersebar secara berlebihan atau yang disebut dengan overdispersi. Distribusi campuran Poisson-Amarendra sering digunakan untuk metode alternatif untuk pemodelan data frekuensi klaim ketika terjadi overdispersi. Seker pada 2016 memperkenalkan distribusi campuran Poisson yang diberi nama dengan distribusi Poisson-Amarendra. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan distribusi Poisson-Amarendra untuk memodelkan data frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Adapun manfaatnya, yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Distribusi Poisson-Amarendra. Distribusi Poisson digunakan untuk menemukan atau menentukan peluang suatu kejadian dalam waktu dan tempat tertentu yang diharapkan bahwa kejadiannya sangat jarang, menurut Sujata pada 2005. Di sini, distribusi Poisson memiliki ekspektasi sama dengan lambda dan varian sama dengan lambda. Distribusi Poisson-Amarendra. Distribusi Poisson-Amarendra merupakan distribusi campuran dari distribusi Poisson dan distribusi Amarendra yang memiliki masa peluang di mana parameter lambda berdistribusi Amarendra dengan parameter theta lebih besar daripada 0 dan fungsi identitasnya sebagai berikut. Ini untuk fungsi masa peluang dari distribusi Poisson-Amarendra dapat dibentuk sebagai berikut, bisa dilihat. Rumus umum untuk momen ke-1 dan momen kedua pada distribusi PAD atau Poisson-Amarendra sebagai berikut. Rumus variansnya yaitu sebagai berikut. Penaksir parameter distribusi PAD atau Poisson-Amarendra. Parameter yang diduga pada PAD ini adalah theta. Dalam bagian ini, parameter tersebut akan ditaksir menggunakan metode kemungkinan maksimum. Dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum, fungsi likelihood-nya adalah sebagai berikut. Adapun rumus log likelihood-nya adalah sebagai berikut. Turunan pertama dari fungsi log likelihood-nya terhadap parameter theta lalu disamakan dengan 0, yaitu sebagai berikut. Dan nilai awal theta akan didasarkan pada perhitungan taksiran parameter theta menggunakan metode momen, yaitu sebagai berikut. Lalu uji kecocokan C-kuadrat. Uji kecocokan distribusi adalah suatu pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah X1, X2, X sampai dengan Xn adalah nilai dari sampel acak X1, X2 sampai dengan Xn yang berdistribusi F. Lalu poin yang ketiga yaitu bahan dan metode penelitian. Di sini data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, hasil pencatatan yang diperoleh pada PTX pada tahun 2013. Sebanyak 103 pemegang polis yang tidak mengajukan klaim selama satu periode asuransi, hingga sebanyak 10 pemegang polis yang mengajukan klaim sebanyak 4 kali dalam satu periode. Adapun kerangka atau diagram alirnya sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Dilihat dari hasilnya yaitu pada kategori yang ada jumlah kategorinya sebanyak 5,
dengan peluang frekuensi klaim yang pertama atau yang terjadi di kategori pertama sebesar 0,4670, yaitu pada kategori kedua 0,2605, yang ketiga 0,1397, dan seterusnya sampai menemukan nilai C kuadratnya atau statistik C kuadratnya. Diketahui nilai statistik C kuadratnya adalah jumlah dari sel pada kolom ke-6, yaitu 7,8968. Dengan taraf nyata 1%, nilai kuantil distribusi C kuadrat dengan derajat bebas 3, yaitu dari 5 dikurangi 1 dikurangi 1, adalah sebesar 11,3. Terlihat bahwa nilai statistik ujinya lebih kecil dibanding dengan nilai kuantilnya. Dengan demikian, hipotesis 0 diterima atau H0 diterima. Lalu poin selanjutnya atau poin yang kelima yaitu kesimpulan. Berdasarkan penerapan distribusi Poisson-Amarendra atau PAD pada data frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor di PT X kategori 3 wilayah 34 pada tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa distribusi Poisson-Amarendra cocok untuk memodelkan frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor di PT X kategori 3 wilayah 34 pada tahun 2013. Sekian dari saya. Bila ada banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.